Hai guys, jadi ini hari Senin ya. Jadi di hari Senin ini seperti biasa gua latihan chest dan tricep. Nah, jadi sebelum memulai video ini gua minta klik tombol like, komen, dan subscribe-nya di video ini supaya di sini kita bisa sama-sama berkembang dan bertumbuh dan mendapatkan body goals kita masing-masing. Nah, jadi ini udah masuk minggu ketiga ya, dimana gua mau konsisten latihan dengan makan seadanya tanpa menghitung kalori yang masuk dan makan bebas ya. Nah, jadi kalau bahasa anak gym itu gua makan kotor. Nah, jadi gua mau memberikan realita dan menjadi contoh gimana kalau kita konsisten latihan tapi kita nggak mengatur makanan kita, gimana transformasinya, apakah ada progres di tubuh gua. Nah, jadi semoga di sini gue bisa menginspirasi dan memotivasi kalian dan ambil sisi positif dari video gue, jangan ambil sisi negatifnya karena di sini gue hadir sebagai contoh dan sebagai gue mau mengajak kalian mendapatkan habit yang hidup yang lebih baik ya. Nah, di sini gue hadir untuk para pemula, gue mau mengajak kalian untuk mendapatkan body goals kalian masing-masing karena sebenarnya untuk kita natural, untuk membentuk otot yang natural itu sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi yang sulit itu kalau kita udah terlalu expert. Nah, jadi di sini gue mau ngajak kalian tonton video ini sampai habis karena di sini kita mau sharing-sharing lagi dan mau membahas seputaran tentang gym pemula. Nah, yuk langsung aja kita masuk ke exercise gue di hari Senin ini. Nah guys, jadi kita mulai seperti biasa. Di sini gua manasin shoulder gua dulu. Gua main di beban yang rendah dan repetisi yang tinggi. Gua main tipis-tipis dan untuk manasin shoulder gua dan mulai naikin suhu supaya untuk menghindari cedera ya seperti biasa. Nah, jadi di sini kita langsung masuk ke topik pembahasan hari ini. Gua mau bahas tentang alasan kenapa kita itu harus nge-gym atau fitness ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, gue juga baru tahu ternyata pengertian dari fitness dan gym itu ternyata berbeda ya. Ternyata kalau kita bisa jelasin di sini dari beberapa artikel yang gue baca, secara gampangnya pengertian dari gym itu bisa diartikan tempat atau lokasi untuk melakukan kegiatan olahraga. Nah, olahraga di sini ya seperti senam, atletik, dan kardio. Nah, sedangkan fitness itu sendiri simpelnya lebih ke lifestyle atau pola hidup dan istirahat. Lebih orang-orang tahu itu lebih ketiga faktor inti untuk membentuk tubuh ya, komposisi tubuh dan otot, lebih ke makanan, nutrisi ya. Nah, jadi untuk nge-gym, kenapa kita harus nge-gym? Ya karena nge-gym itu kan sebenarnya bisa aja kita mulai dari rumah atau dari tempat gym. Kalau kalian memang punya budget lebih dan kalian mau lebih fokus ya, punya program yang lebih, yang goals kalian memang mau yang expert, ya gue saranin di sini kalian bisa pergi ke gym karena di sana otomatis alat lebih lengkap, mungkin ada pelatih atau PT ya, terus ada teman-teman. Nah, sedangkan kalau memang kalian sekedar mau membentuk badan untuk membentuk habit yang hidup lebih sehat seperti gua di sini ya, yang awalnya memang mungkin nggak terlalu untuk memfokuskan di bentuk badan, ya bisa kita latihan di workout di rumah aja seperti gua ya. Dengan satu alat ya kita bisa lebih kreatif, bervariasi kita untuk membentuk ototnya masing-masing. Nah, jadi kita main di mode old school lah ya di sini ya. Nah, jadi kita masuk ke manfaat yang didapat dari tubuh kalau kita nge-gym itu, yang pasti membentuk tubuh yang kuat dan proporsional ya. Nah, jadi kalau kita memang bicara masalah bentuk tubuh, kalau kita ngangkat beban ya otomatis tubuh kita bakal terbentuk. Mau gimana pun cara kalian latihan, mau gimana pun cara kalian ngangkat, dan mau gimana pun pola makan kalian dan makanan apa yang kalian makan, otomatis kalau kalian udah nge-gym atau ngangkat beban, pasti keadaan tubuh kalian itu bakal lebih baik dan lebih bagus dibanding kebanyakan orang lainnya. Nah, terus karena kita rajin latihan beban, otomatis tulang dan otot kita pasti lebih kuat ya. Nah, jadi karena itu otomatis juga karena tulang kita kuat dan kepadatan tulang kita itu juga lebih baik. Mungkin nggak sekarang kita bisa ngerasain kekuatan atau efek dari latihan kita itu ke tulang, tapi mungkin di masa tua kita bakal terasa ya. Apalagi kalau kita udah mungkin ngelihat teman-teman kita seperti kita lihat contoh lah yang di
sosmed saat ini yang udah banyak kan, seperti opa siapa tuh yang masih berotot tuh, masih ngangkat beban berat kan. Nah sedangkan teman-temannya mungkin ya udah loyo ya, Opa Roni ya kalau nggak salah namanya itu ya. Ya itu nggak bisa dibikin dalam 1-2 tahun, itu ada investasi jangka panjang ya. Makanya gua di sini mau mengajak kalian juga untuk mendapatkan lifestyle yang sehat juga. Terus untuk kalau kita latihan juga kan di sini kita bisa untuk mengurangi resiko ya dari berbagai penyakit, seperti ya penyakit-penyakit berat biasanya seperti hipertensi, mungkin di diabetes, di jantung. Nah, karena di sini gua juga punya riwayat genetik dari orang tua itu ya, di papa gua itu punya penyakit di hipertensi ya dan sempat stroke. Terus dari mama gua itu ada bawaan penyakit diabetes, walaupun nggak parah tapi setidaknya kan itu bibitnya udah ada ya. Dan setiap tubuh orang dari lahir memang sudah membawa penyakitnya masing-masing, dan tergantung kalian mau memelihara penyakit itu atau enggak. Nah, di sini juga otomatis kalau kita udah bisa konsisten latihan beban, otomatis otot kita bakal lebih besar dibanding orang-orang pada umumnya. Nah, manfaat dari otot kita yang udah besar, tubuh kita yang udah proporsional ya. Gue di sini nggak bilang yang sampai berotot yang kayak Bang Kris Putra atau yang gimana, tapi di sini gue bilang yang berotot aja, yang proporsional aja tubuhnya. Nah, kalau kita udah punya otot yang besar, otomatis kita bisa makan apapun dengan lebih leluasa ya, karena pembakaran di otot kita itu jauh lebih besar dibanding orang-orang yang nggak berolahraga. Misal kita bisa makan di 2 bungkus mie, mungkin orang-orang lain bisa lebih cepat naik berat badannya, sedangkan mungkin kita tetap naik tapi nggak sebanyak mereka yang nggak berolahraga. Nah, itu tadi karena investasi kita di otot, jadi cc kita besar ya kalau di motor, jadi pembakaran kita juga besar, jadi boros ya, dari makanan juga kita pasti otomatis biasanya lebih banyak. Nah di situ jadi kita bisa lebih mengenali diri kita bisa menaikkan berat badan kita kapan kita mau, terus kita juga bisa menurunkan berat badan kita kapanpun kita mau. Nah itu ya. Nah terus kita juga bisa meningkatkan kualitas tidur kita, karena mungkin dengan aktivitas kita yang padat dan kita ditambah lagi dengan kita berolahraga, otomatis tubuh kita kan lebih banyak membakar kalori di hari itu, dan banyak kegiatan ya otomatis kita merasa tubuh kita lebih capek mungkin ya dibanding yang lain. Jadi kita juga mempunyai kualitas tidur yang lebih baik biasanya. Mungkin ada juga yang enggak, tapi di sini gua ngerasain kayak gitu ya. Nah, terus kalau kita berolahraga juga itu bisa mengurangi stres ya. Ya, karena jadi kan kebanyakan orang bilang kan kasih pelampiasan kita, emosi kita itu buang semua di olahraga. Jadi kita bisa melepaskan beban-beban itu, diangkat berat itu ya, kalau kalian lagi stres ya angkat berat-berat, buang semua energi kalian di sana. Jadi kalian udah capek ya otomatis mungkin mudah-mudahan emosi kalian juga udah menurun, tingkat stres kalian juga udah mulai menurun, pulang ke rumah, istirahat sebentar, mandi, makan, tidur. Nah, itu ya. Nah, terus di sini juga kita bisa melatih diri untuk belajar konsisten, karena konsisten itu nggak mudah ya. Jadi kalau kita udah berolahraga seperti ini, otomatis kita harus konsisten untuk mendapatkan tubuh kita yang lebih baik, karena di awal-awal mungkin kita nggak berharap lebih dari tubuh kita, tapi kalau kita udah konsisten, otomatis melihat progres di tubuh kita pasti mau yang lebih dan pasti mau lebih fokus lagi untuk mendapatkan yang body goals kita yang lebih baik ya. Nah, terus kalau kita udah konsisten ya otomatis melatih diri kita untuk lebih disiplin, bersabar terhadap proses, dan disiplin untuk latihan sesuai dengan program yang udah ada atau yang udah kita buat ya. Kalau gua di sini kalau memang gua lagi malas latihan, tapi gua tetap paksain untuk latihan. Kalau biasanya gua di latihan di 1 jam ya mungkin di setengah jam, tapi setidaknya gua harus naik dulu ke tempat latihan gua. Itu untuk melatih konsisten dan disiplin gua. Latihan nggak latihan tapi gua pasti kesana dulu, walaupun ya mungkin gua ngangkat satu dua set atau beberapa variasi aja ya udah cukup, yang penting gua tetap latihan ya.
Nah, jadi di sini gua akan bicara tentang sepengalaman gua. Nah, dan otomatis setiap orang pasti memiliki pengalamannya masing-masing, dan memang di sini gua memang mau mengajak kalian untuk membentuk habit kalian untuk hidup lebih sehat lagi ya. Gua mau mengajak kalian untuk memulai gym walaupun hanya di rumah saja dengan alat seadanya, dengan makanan seadanya. Gua yakinkan sekali lagi di sini kalau sekedar kalian untuk membentuk tubuh kalian atau mendapatkan body goals kalian secara natural, ya seperti kalian ketahui sendiri lah ya, setidaknya tubuh kalian udah terbentuk proporsional ya. Itu nggak sesusah itu. Makanya di sini gua hadir untuk memberikan contoh kepada kalian, karena gua yakin juga nggak semua orang mau mendapatkan tubuh yang sampai berurat-urat. Karena di sini gua juga mau konsisten latihan untuk masih mau membentuk otot yang lebih lagi, tapi gue juga masih pengen makan yang enak ya, karena membentuk badan yang kayak Bang Kris Putra dan udah berlebihan itu di atas berat natural, kalau intinya kalau bahasa gue itu juga memiliki biaya yang besar ya. Jadi gue memang mau mengajak di sini kita dengan budget yang seadanya ya. Nah, jadi kalau kita udah konsisten latihan, udah ikut gym untuk memulai hidup sehat, otomatis di sini seperti di pengalaman gua, ya imun kita juga pasti ikut berkembang dan bertumbuh. Contoh gua yang pagi-pagi bangun udah bersin-bersin, badan udah capek-capek, udah kayak mau flu, tapi perlahan-lahan itu mulai menghilang. Nah, seperti ada yang melawan dalam tubuh kita. Nah, jadi gue yakinkan di sini nggak ada ruginya kalian untuk ikut gym, untuk workout di mana aja bisa, di rumah bisa, di tempat gym juga bisa, dengan alat seadanya bisa. Kalau nggak ada alat ya bisa pull up di kusen pintu, bisa angkat-angkat beban. Kalian punya tas, kalian isi-isi beban, kalian bisa angkat. Nah, pokoknya mulai aja dulu ya di sini. Gua yakinkan di sini lebih baik kalian kecanduan untuk nge-gym daripada kalian main game online ya. Apalagi main judi online. Nah guys, jadi itu aja video gua di hari Senin ini. Semoga gua di sini bisa menginspirasi kalian dan memotivasi kalian. Gue ingetin sekali lagi, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya di video ini. Ambil sisi positifnya dari video gue, jangan ambil sisi negatifnya. Dan semoga kalian bisa termotivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat. Ayo, di sini gue mengajak sekali lagi untuk kalian semua untuk mendapatkan kehidupan kalian yang lebih sehat. Karena sehat itu pilihan ya. Jadi terima kasih kalian telah menonton video ini sampai habis, dan see you next video guys.